Mengejutkan, Amarzoni akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis, 16 Oktober kemarin. Aktor sekaligus terpidana kasus narkoba bersama 5 warga binaan lainnya dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Pemindahan ini dilakukan usai Amarzoni kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pemindahan dilakukan dengan pengamanan ketat. Dengan tangan diborgol dan ditutup matanya, Amarzoni menuju ke bus tahanan yang akan membawanya mendekam di Lapas Super Maksimum, di mana ia hanya ditahan sendirian dalam satu sel dan hanya bisa keluar menghirup udara hanya 1 jam saja. Hal ini pun mendapat respon dari kekasih Amarzoni, yaitu Dr. Camelia. Ia adalah seorang dokter gigi yang awal pertemuannya dikenalkan oleh Aditya Zoni, adik Amarzoni. Lalu seperti apa respon Dr. Camelia usai mengetahui Amarzoni dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan? Dukungan seperti apa yang akan diberikan Dr. Camelia buat Amarzoni? Akankah Dr. Camelia menjenguk Amarzoni di Lapas Nusa Kambangan? Apakah Dr. Camelia juga yakin kalau Amarzoni sebenarnya tidak bersalah? Seperti apa juga tanggapan kuasa hukum Amarzoni atas kejadian yang sudah menimpa kliennya itu? Sudah adakah komunikasi antara kuasa hukum dengan Amarzoni usai dirinya dipindahkan ke Nusa Kambangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar tentang Amarzoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan tentu mengejutkan banyak orang, terutama bagi orang terdekatnya. Salah satunya sang kekasih, Dr. Camelia. Lantas seperti apa sebenarnya respon Dr. Camelia saat pertama kali mengetahui Amarzoni sudah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan? Dukungan seperti apa yang akan diberikan Dr. Camelia buat Amarzoni? Akankah Dr. Camelia menjenguk Amarzoni di Lapas Nusa Kambangan? Apakah Dr. Camelia juga yakin kalau Amarzoni sebenarnya tidak bersalah? Pas ada berita dari Pak Menteri itu udah kuatin juga. Ada ini kan terakhir ketemu Jumat, Rabu kemarin di Kejaksaan, Rabu kemarin. Ini Rabu minggu ini dia telepon lewat WhatsApp, kalau masih tahu kalau Om John ada di sini. Terus dia bilang kayaknya aku feeling bakal dibalik deh. Kalau aku dihindarin cari aku ya, ya. Jadi aku bisa muatin kan, udah jalanin aja sesuai prosedur, ikhlas nanti kalau nomor aja lah, merasa nggak adil kayak penjahat besar aja kesannya gitu ya. Jadi sangat disayangkan dan dia kan yang harusnya tuh mereka pikirkan itu gitu, jangan terlalu dramatisir lah. Misalnya Bang Amar kayak siapa tuh bandar narkoba Freddy Budiman gitu, apa sih barang bukti yang juga nggak banyak kan, nggak ada juga gitu kata Bang Amar. Jadi itu tahu intinya dia udah dibacain juga sama belum kita dapat kak. Aku juga nggak baca semua kronologisnya mbak, karena aku nggak mau baca itu kan yang hak Om John ya. Yang pasti dia mengelak aku bukan seorang bandar, aku bukan seorang pengedar, aku cuman public figure biasa yang cuman lagi menjalankan hukuman di warga binaan gitu. Dan cuman dia berterima kasih sama Om John, sama aku gitu. Ke bawah-bawahnya dia menjelaskan kronologis yang terjadi. Nah, seperti apa kronologisnya nggak bisa aku tuangkan di sini, nanti di persidangan atau enggak Om John pasti nanti jelasin, karena yang lebih ngerti itu kan Om John ya secara umumnya gitu. Kalau secara detailnya aku tahu, cuman aku nggak pernah. Tapi kak, yang terbaru kan Bang Amar sendiri melalui Ustadz Dery ini meminta tolong ke Bang Hotman. Itu dengar gak sih apa cerita dari Ustadz Dery sendiri atau sebenarnya? Karena gini, waktu di Kejaksaan Om John
bilang, Bu Dokter tolong Amar tulis surat untuk menceritakan kronologisnya. Nah, karena emang kan sangat lama di kejaksaan dan nunggu jaksanya sidang, ya udah dia ada sempat buat nulis surat itu. Nah, kemudian aku ditelepon Ustadz Dery, ya udah buatkan juga surat buat saya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Karena kan sebelumnya Ustadz Dery udah ketemu sama Bang Amar kan, waktu acara di Lapas Salemba itu gitu. Jadi ya udah saya kasihin amanatnya ke Mogen dan ke Ustadz Dery. Tapi mungkin alasan meminta tolong ke Bang Hotman sendiri, kenapa sih mungkin? Ya karena banyak kejanggalan mungkin kalau secara hukum itu yang jelasin tetap Mogen, saya nggak ngerti. Tapi bagi saya dan keluarga Bang Amar ya emang banyak kejanggalan sih dalam kasus ini. Aku akan tetap mendukung banget gitu. Karena ini bukan soal perasaan, tapi ini soal kebenaran menurut aku. Jadi bukan soal perasaan aku cinta berita atau sangat mencintainya, tapi ini soal bagaimana kebenaran harus diungkap. Tindakan pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan ini tentunya menjadi bagian dari rangkaian proses hukum yang tengah dijalaninya, yang kini sedang menjalani masa tahanan. Namun, terkait dengan pemindahan tersebut, kuasa hukum Amar Zoni memberikan tanggapan yang cukup tegas dan penuh perhatian terhadap situasi kliennya. Lalu seperti apa tanggapan kuasa hukum Amar Zoni terkait kliennya yang sudah resmi dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ini kan baru dugaan. Sama aja dulu Amar juga dugaan juga sebagai aktor intelektual lah, pengedaran narkotika, kemudian juga yang membiayai peredaran narkotika. Nah, faktanya kan di persidangan terbukti kan dia penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Itu pun harusnya lapasnya kan bukan lapasnya berkumpul dengan lapasnya umum. Ini kan ada salah SOP juga yang dilakukan oleh pihaknya Kemapas. Kenapa orang yang sakit yang harusnya kan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 kan ada LP khusus. Itu kan dasarnya kan dari pelaksana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu, karena kan fungsinya penyalahgunaan narkotika ini kan bukan penjahat, dia adalah ya sebagai korban, dan itu pun harus penanganannya humanis dan rehabilitasi. Nah, harusnya Amar ini itu yang dulu pada waktu persidangan di Jakarta Barat kami udah mengajukan asesmen. Ya, karena kan ada juga kejanggalan di situ dalam sistem penyelidikan dan penyidikan. Nah, dalam penyidikannya itu Amar kan ya disangkakan pasal yang konstruksi hukumnya 112 ya 132 juga ya kan. Nah, harusnya kan itu ancaman hukum di atas 5 tahun. Padahal Amar itu sudah diminta untuk didampingi oleh pengacara, penasihat hukumnya, malahan tidak diberikan. Malahan dia ditekan, nggak usah pakai pengacara. Ini kan cuma formalitas doang. Dan ini kan ya untuk apa aja lah, efek jerah lah. Nah, kemudian ada juga tanda kutip minta sesuatu, nanti kamu kasihkan ini supaya perkara ini nggak dilanjutkan. Di sisi lain, mendengar kabar sang kakak dipindahkan ke Nusa Kambangan, menurut Aditya Zoni saat ditemui tim intens investigasi secara eksklusif di Lapas Cipinang, menegaskan bahwa dirinya datang ke Lapas Cipinang untuk mengambil surat pemberitahuan dari lapas dan juga mengambil barang-barang milik Amar Zoni. Sebagai adik, Aditya Zoni juga akan memberikan doa terbaik serta selalu support Amar Zoni. Ini aja ambil surat surat dari pemberitahuan dari lapas di sini. Terus sama ambil barang-barangnya Bang Amar. Ya pokoknya doa yang terbaik lah, doa yang terbaik teman-teman ya. Pokoknya selalu support Bang Amar. Aku selalu support Bang Amar bagaimanapun keadaannya. Pasti jadi adiknya selalu jadi garda yang terdepan ya untuk abangnya ya. Apalagi kan yang dia punya cuman kita doang. Jadi kita harus support. Aditya Zoni juga ungkap hal mengejutkan bahwa awal mendengar Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan sangat kaget karena ia mengetahuinya dari media. Makanya ia pun langsung datang ke Lapas Cipinang hanya ingin klarifikasi saja kenapa keluarga tidak dikasih tahu kalau Amar Zoni langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Shock banget ya. Coba nanti kita atur, mungkin
Saya nggak bisa ngomong banyak karena harusnya ada pengacara di sini. Jadi pokoknya yang itu aja, pokoknya saya support terus Bang Amar, doain yang terbaik dan selalu ngedukung Bang Amar lah gimana pun ininya. Nanti kita sama-sama tunggu ya teman-teman ya. Sama-sama tunggu. Tahu dari mana tuh Bang? Dari media. Dari media. Ya, makanya aku datang ke sini tuh pengen klarifikasi aja kok bisa keluarga nggak dikasih tahu duluan gitu loh. Kaget pokoknya. Pokoknya teman-teman doain yang terbaik aja. Keluarga masih sangat mendukung Bang Amar mau gimana pun keadaannya Bang Amar ya. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang keluarga pada give up sama Bang Amar, gua capek, gua dengerin ini pusing, itu nggak ada guys, itu nggak ada, itu bohong ya. Gue masih kesini, gue masih sayang sama abang gue gitu loh. Jadi jangan ada media yang pelintir-pelintirin, oh gue ini adik-adiknya capek, jangan, enggak. Kita nggak capek, ya oke? Kita tetap dukung Bang Amar terus kok. Apa? Kasih terakhir ke Bang Amar gimana Bang? Kemarin doang, terakhir udah kaget aja gitu loh. Ya, oke, Bang, thank you ya. Jika Aditya Zoni akui kaget sang kakak tiba-tiba dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, lantas benarkah Ustadz Dery Sulaiman minta bantuan hukum kepada Hotman Paris Hutapea untuk masalah pemindahan Amar Zoni tersebut? Sementara itu, di dalam postingan media sosial Ustadz Dery Sulaiman, dirinya membuat video bantuan hukum untuk Amar Zoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, video ini dirinya buat siapapun pengacara yang ada kepedulian dengan Amar Zoni, khususnya yang terhormat Hotman Paris Hutapea. Sang Ustadz memohon bantuan hukum untuk Amar Zoni karena dirinya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni. Dalam suratnya, Amar Zoni mengatakan kalau ia bukanlah bandar dan bukan pengedar, dia hanya seorang public figure yang sedang dibina. Karena itu, Ustadz Dery Sulaiman menegaskan kalau orang sakit mesti direhabilitasi dan diobati bukan dihukum mati, serta kita bunuh penyakitnya, bukan orangnya. Selain itu juga, sang Ustadz juga menceritakan kalau dirinya juga pernah dakwah di Nusa Kambangan dan tahu betul keadaan di sana. Ia pun berdoa semoga ada perlindungan hukum untuk Amar Zoni dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Serta dirinya berharap video ini sampai kepada Hotman Paris dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk siapapun pengacara yang ada kepedulian dengan Amar Zoni. Khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris. Tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan Amar Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Orang sakit bukan dihukum mati. Kita bunuh penyakitnya, bukan orangnya. Jadi saya berharap kepada Bang Hotman Paris, tolong bang, kasihan bang. Ini belum ada putusan pengadilan, tapi Bang Amar sudah dibuang ke Nusa Kambangan. Saya sudah pernah dakwah ke Nusa Kambangan dan tahu betul bagaimana keadaan di sana. Semoga ada perlindungan hukum untuk Amar Zoni dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Makasih banyak Bang Hotman Paris dan tim. Di sisi lain, mendengar kabar Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan, menurut Ustadz Dery Sulaiman, dirinya merasa kaget serta dirinya juga mendapatkan surat dari Amar Zoni yang dihantar oleh Dr. Camelia. Diungkap sang Ustadz juga, Amar Zoni terakhir ketemu Ustadz Dery Sulaiman sudah mulai ada perubahan, ia sudah sholat 5 waktu. Karena itu pas mendengar kabar Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan dengan mata tertutup, Ustadz Dery Sulaiman mengaku menangis karena nggak kuat dan merasa kasihan karena nggak tahu di Nusa Kambangan nasib Amar Zoni akan bagaimana, mau sampai mati atau seumur hidup karena jarang yang bisa pulang lagi. Ia pun berharap mudah-mudahan aparat penegak hukum bisa berlaku adil serta kalau dia terbukti hukum seberat-beratnya. Tapi kalau dia hanya sekedar korban, bahkan di surat itu ada unsur pemerasan,
jadinya miris. Meski begitu, Amar Zoni tetap harus dibantu dengan doa. Hari ini sebetulnya saya sudah janjian akan besuk Amar Zoni ke lapas ya. Tapi pas pagi-pagi tadi dapat kabar, lihat berita sudah di Nusa Kambangan. Saya shock juga. Terus tadi pagi dokter temannya Amar datang ke tempat saya nganterin surat. Amar titip surat. Ya itu juga dititip ke orang lain karena nggak sempat jenguk kan. Dan suratnya panjang banget, 3 halaman ya. Saya rasa terus dibaca sama, ya dititipin buat pengacara kan sebetulnya dan juga buat aku. Kita semua harus mendoakan semoga Amar kalau memang benar dia bukan pengedar, bukan bandar, ya kita harus doakan lah. Kalau dia itu pemakai, dia harus direhab bang. Pemakai narkoba itu bukan di penjara, di penjara tambah rusak nanti bang, ketemu bandar, ketemu ini semua dirusak lagi, dikasih barang lagi. Jadi kan memang kalau orang-orang yang terbukti dia pecandu, dia harus dimasuk ke BNN kan, ke Badan Narkotika Nasional dan direhab di sana. Jadi Amar ini terakhir ketemu sama aku, dia udah sholat dan aku tanya sama dokter Camelia, sebenarnya dokter Camelia, kalau Amar tuh setiap dia jenguk tuh dites urin sejak kenal dan dia udah nggak pakai kata. Dia udah sholat 5 waktu. Jadi pas mendengar kabar dia dibawa ke Nusa Kambangan dengan mata tertutup, anak nangis bang, nggak kuat, kasihan bang. Itu nggak tahu kalau Nusa Kambangan tuh nasibnya mau sampai mati atau seumur hidup, jarang yang bisa pulang lagi kan. Jadi mudah-mudahan lah aparat penegak hukum bisa berlaku adil, itu aja. Saya tidak membela pengedar narkoba ya. Kalau dia terbukti hukum seberat-beratnya deh. Kalau dia memang terbukti bandar dan sebagainya, kartel dan orang-orang, silahkan, negara kita punya hukum sendiri. Tapi kalau dia hanya sekedar korban, bahkan di surat itu dia ada pemerasan dan sebagainya, orang minta duit, aduh, aku rasa miris deh. Kalau di dalam LP yang mestinya tempat yang paling steril, paling aman, tempat orang memperbaiki diri, di sana terjadi transaksi narkoba, kan di mana aparat? Dia baca dengan bismillah dan dia tidak bersumpah demi Allah, dan orang bersumpah, aku ragu bang, justru karena dia biasa-biasa saja. Saya mau menjelaskan, saya bukan pengedar, saya bukan bandar, saya cuma seorang public figure yang sedang dibina. Sedih aku bacanya bang, dia bukan bandar, dia bukan pengedar, itu yang aku yakin. Kalau dia bandar-bandar banyak duitnya bang, Amar kan punya duit bang. Kalau ada orang yang punya kepentingan untuk benci dengan Amar, kemudian memasukkan Amar, ataupun ada agenda-agenda panggilan isu sebagainya, kalian berurusan dengan Allah, itu aja. Di tengah rasa kaget Amar Zoni yang sudah dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjelaskan perihal pemindahan Amar Zoni tersebut. Lantas, seperti apa penjelasannya? Benarkah karena Amar Zoni sudah termasuk pidana beresiko tinggi? Pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan akhirnya dijelaskan oleh Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti. Menurutnya, terkait pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan pada dini hari kemarin, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan kepolisian serta juga petugas kepemasyarakatan DKI. Dan salah satu alasannya karena Amar Zoni dan beberapa teman-teman lainnya yang 5 orang itu juga masuk ke dalam kategori high risk, jadi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan. Menurutnya, kategori yang memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk itu disebabkan beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi pada dini hari tadi sekitar pukul 1:30 jam 1, tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama juga dengan kepolisian dan juga petugas pemasyarakatan di DKI Jakarta melakukan pemindahan Amar Zoni
dan beberapa teman-teman lainnya ya 5 orang yang masuk kategori high risk ke lapas Super Maksimum Nusa Kambangan Karanganyar. Tentunya teman-teman juga sudah tahu beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk Amarzoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas seperti arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Tidak ada ampun bagi siapapun yang masih coba main-main narkoba di dalam lapas, apalagi mengedarkan. Seperti yang ini juga pemindahan juga atas arahan perintah dari Pak Menteri dan juga Pak Dirjen. High risk ini Amarzoni dan teman-teman, Amarzoni TS ditempatkan di one man one cell. Super Maksimum Security sama dengan warga binaan high risk lain yang sudah lebih dari 1.500 kami pindahkan selama kepemimpinan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto, itu lebih dari 1.500. Treatmentnya sama, mereka ditempatkan di one man one cell. Ya, di sana kegiatan dilakukan hanya di dalam sel. Dalam 1 hari dikeluarkan 1 hari dalam 1 hari diberikan 1 jam untuk berangin-angin, tapi tetap kita berikan pembinaan kepribadian. Misalkan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaannya, pasti treatmentnya berbeda, tidak komunal ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.